Halo guys, welcome back to podcast IBM Asmi. Ngobrol asik bareng Asmi. Dengan saya Muhammad Zaki Murtado yang akan menemani beberapa menit ke depan untuk membahas berbagai jurusan yang ada di IBM Asmi dengan berbagai sudut pandang. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang S1 akuntansi yang videonya ada di atas ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang jurusan yang dianggap orang adalah jurusan yang terlalu umum dan terlalu luas. Tapi ternyata jurusan ini sebenarnya adalah tulang punggung dari berbagai organisasi maupun bisnis. Dan lebih spesial lagi, kita di sini tidak sendirian. Kita bersama Ketua Prodi S1 Manajemen IBM Asmi, Bapak Ampen Somule. Selamat datang Bapak di podcast IBM Asmi. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita. Gimana Bapak? Apa kabar? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin Bapak bisa sedikit ceritakan profil singkat Bapak. Baik, saya sejak 1996 itu mulai bergabung menjadi dosen IBM Asmi. Beberapa jabatan yang sudah saya lewati, sehingga kemudian di 2024 September itu dipercayakan lagi untuk menjabat sebagai Ketua Program Studi S1 Manajemen IBM Asmi. Nah, itu tanggung jawab saya, sehingga saya harus bagaimana untuk bisa tumbuh kembangkan program studi IBM, Prodi IBM Asmi. Ya, untuk itu tentu pengalaman-pengalaman yang sudah pernah saya jalani, yaitu sebagai ketua ataupun kepala bagian perkuliahan pernah, kepala bagian adu pernah, ya, sampai akhirnya berkecimpung di akademik. Kemudian saya dosen tetap, diangkat sebagai dosen tetap itu sejak 1996. Mungkin udah cukup lama ya. Sangat lama ya Pak. Lama sekali. Lalu kemudian pertama sebagai asisten dosen, kemudian menjadi sampai sekarang posisi saya itu di jabatan akademik itu yang namanya JJA. JJA itu jabatan akademik, itu adalah lektor dan bersertifikasi nasional, dosen nasional. Ya, kemudian saya juga adalah lulusan alumni S2 IBM Asmi. Nah, berkaitan dengan program studi yang saya emban ini adalah bagaimana membuat program studi ini tetap eksistensi. Orang-orang mungkin menganggap bahwa manajemen itu secara umum ya, menyatakan itu umum, tetapi sebenarnya kalau kita dalami lebih dalam, lebih jauh, ternyata itu mempunyai banyak sekali kemampuan untuk bisa mengembangkan perusahaan, mengembangkan ataupun mungkin usaha, ya, wirausaha. Karena di dalamnya itu tentu kita mengacu kepada ilmu-ilmu yang terkait dengan ilmu manajemen. Di sana kita harus memahami tentang planning, organizing, executing, controlling. Bagaimana menggunakan sumber-sumber lain untuk mencapai tujuan. Ya, jadi anak-anak didik kami itu harus dimampukan untuk bisa mulai dari merencanakan sampai mengevaluasi. Ya, nah, perencanaan sampai evaluasi itu perlu dibekali anak-anak itu dan diimplementasikan di dalam kehidupan mereka. Ya, baik itu untuk dia mengelola perusahaan atau mungkin mengelola sebagai wirausaha, ya, itu bisa. Ya, nah, ditambah lagi dengan pengetahuan-pengetahuan lain. Wah, berarti memang mahasiswa-mahasiswa di jurusan manajemen ini memang dicanangkan untuk dijadikan sebagai wirausaha ya Pak? Salah satu bagian dari suatu proses akhir dari suatu proses pembelajaran. Dan kemudian wirausaha. Kemudian karena ilmu manajemen itu sebenarnya masuk hampir ke semua bidang usaha.
baik di pemerintah, di swasta, kemudian di wirausaha ya, semua pasti menggunakan ilmu pengetahuan yang namanya manajemen. Nah, kita ini juga terkait kurikulum itu juga kombinasi manajemen dengan kurikulum Fakultas Ekonomi ya, sehingga ilmu-ilmu ekonomi untuk dipelajari supaya mereka bisa memecahkan masalah-masalah ekonomi dan masalah-masalah manajemen yang ada di perusahaan. Baik, Bang. Tadi juga saya mendengar proses Bapak dalam masa-masa pengabdian di IBM ASMI sangatlah panjang. Berarti pastinya Bapak juga tahu seluk-beluk bagaimana mahasiswa manajemen IBM ASMI itu berkuliah. Nah, kalau dari Bapak sendiri, bagaimana sih idealnya sebagai mahasiswa manajemen? Apakah tipe-tipe itu mahasiswa yang kupu-kupu, Pak, kuliah pulang, atau kura-kura yang suka ikut organisasi, Pak? Ya, sebenarnya suatu proses pembelajaran itu para dosen juga tahu kondisi mahasiswanya ya. Tapi bagaimana caranya kita mendapat input, katakanlah yang kurang baik, kita harus membuat mereka itu menjadi lebih baik pada akhir suatu proses belajar ya. Kemudian bagaimana mereka itu dituntun, tentu adalah dengan kita sekarang melakukan pembelajaran. Dia harus berpartisipatif di dalam proses belajar itu, di dalam perkuliahan. Di mana perkuliahan itu 16 kali pertemuan dalam satu semester, dia harus partisipatif dan juga harus kolaboratif ya dalam konteks belajar bebas, belajar namanya Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, itulah yang mendorong supaya mereka dipersiapkan bagaimana menjadi orang-orang yang memang punya kemampuan untuk bisa menjawab kehidupan mereka di masa yang akan datang. Jadi fungsi daripada pembelajaran itu sendiri itu adalah bagaimana mereka bisa melakukan kerjasama, kemudian kolaboratif ya. Di sana itu menekankan pada keterlibatan aktif mahasiswa di dalam suatu proses pembelajaran serta kerjasama antar mahasiswa ya dengan mahasiswa dan juga antar mahasiswa dengan pihak eksternal seperti dunia industri. Itu dibekali dengan pengetahuan, dibekali dengan kurikulum yang namanya PPL. PPL itu program pengalaman lapangan. Jadi dia di semester 7 itu diarahkan untuk bagaimana dia harus berkiprah di perusahaan, tahu tentang kondisi sesuai dengan kompetensi yang dia miliki. Misalnya dia konsentrasi SDM, sumber daya manusia, berarti dia harus bagaimana memahami tentang suatu proses MSDM, mulai dari rekrutmen, pelatihan, pengembangan, sampai dengan bagaimana pegawai itu nanti pensiun. Nah, itu harus dia paham tentang proses yang terjadi, kompetensi yang dia harus kuasai bagi seorang mahasiswa dengan mengambil jurusan manajemen dengan konsentrasi manajemen sumber daya manusia. Berarti yang sedikit saya catat tentang bagaimana menjadi mahasiswa manajemen yang ideal adalah aktif, kolaboratif, ya, bekerja sama, dan ikut terjun langsung dalam industri. Nah, sebenarnya juga ada tujuannya. Tujuannya tentu adalah untuk meningkatkan pengalaman belajar mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan yang relevan dengan dunia yang nyata sekarang. Kan ini setiap perubahan itu adalah pasti. Ya, betul sekali. Jadi perubahan itu, apalagi informasi dan teknologi itu berubah dalam waktu kurun mungkin hitungan bulan, semesteran sudah terjadi perubahan. Pengetahuan juga mengalami perubahan, sehingga mereka diarahkan untuk bagaimana mengarungi dunia industri supaya dia menjadi bekal. Jadi pelaut-pelaut yang tangguh itu tentu adalah mereka melewati gelombang yang begitu dahsyat. Wah, keren banget, Pak. Nah, tadi sedikit disinggung tentang industri, Pak. Nah, pastinya kampus-kampus selalu ingin mencetak sarjana-sarjana yang mumpuni dan siap terjun langsung ke industri-industri.
Nah, di perubahan zaman ini pastinya ada yang namanya atribut teknologi yang harus dipahami oleh sarjana-sarjana manajemen. Karena bukan hanya perusahaan besar saja yang mengaplikasikan teknologi di dalam industrinya, tetapi bahkan tukang cilok yang ada di seberang ASMI pun udah menggunakan instrumen teknologi, Pak, berupa QRIS, alat pembayaran yang tinggal di-scan saja, Pak. Apakah mahasiswa manajemen dibekali juga dengan teknologi masa kini? Ya, tentu karena itu adalah perubahan. Perubahan itu pasti kan, sehingga kurikulum kami juga akan menyesuaikan ya dengan perubahan-perubahan zaman, terutama di era informasi dan teknologi. Ya, jadi sesuai dengan visi misi dari program studi IBM ASMI, khususnya untuk prodi S1 manajemen, yaitu visinya itu menjadi prodi yang unggul, ya, inovatif, adaptif. Nah, di situ kata adaptif dan terpercaya dalam ilmu ekonomi dan manajemen berbasis multimedia. Nah, nanti kalau kita lihat kurikulum di prodi S1 manajemen, itu tentu beberapa mata kuliah atau mungkin 15 SKS itu yang membantu para mahasiswa untuk harus memahami tentang informasi dan teknologi. Itu zaman sekarang itu nggak bisa kita hindari. Sehingga diharapkan mereka itu misalnya menjadi wirausaha, dia harus mampu untuk melakukan promosi-promosi dengan menggunakan teknologi yang terkini, gitu. Ya, sehingga mereka benar-benar siap untuk masuk ke dunia industri. Berarti prodi manajemen ini sangat-sangat serius dalam Tentu serius melakukan perubahan zaman dan supaya relevan dengan industri-industri. Nah, apakah ada konsentrasi atau peminatan khusus yang menjadi unggulan di prodi manajemen S1, Pak? Nah, di prodi S1 manajemen IBM ASMI itu ada 5 konsentrasi yang menjadi pilihan, ya, jadi pilihan setiap mahasiswa. Nah, pilihan itu tentu pasti dasarnya adalah bukan selera saja yang sebagai calon siswa, tetapi juga mungkin disebut talent, ya. Dia talent. Kalau dia talent di pemasaran, pasti dia akan memilih konsentrasi pemasaran. Jadi ada konsentrasi pemasaran, ada konsentrasi yang namanya keuangan, konsentrasi sumber daya manusia, konsentrasi transportasi laut, dan satu lagi yang baru adalah konsentrasi manajemen digital. Ya, jadi yang terkait dengan ilmu pengetahuan informasi dan teknologi, kalau senang terhadap ilmu pengetahuan teknologi, ya dia bisa mengambil misalnya pemasaran atau disebut dengan marketing pemasaran digital. Berarti jadi kita punya 5 program studi. Nah, dari kelima itu yang banyak memang peminat sekarang ini, mungkin karena lokasi kami ini dekat dengan Jakarta Utara, di mana terdapat pelabuhan utama, ya, bangsa Indonesia, yaitu Pelindo itu, sehingga peminatnya itu banyak sih. Yang mendominasi dari 5 konsentrasi itu MSDM, manajemen transportasi laut, itu paling banyak pesertanya. Kemudian baru yang kedua itu adalah sumber daya manusia. Yang ketiga itu keuangan. Ya, yang selama ini kita menganggap anak-anak keuangan itu kan memperoleh ilmu pasti, ilmu yang susah-susah gitu ya dalam mengelola keuangan dan akuntansi. Ternyata banyak peminatnya itu. Sangat peminatnya banyak. Nah, baru kemudian yang manajemen pemasaran. Konsentrasi pemasaran, baru kemudian digital. Ya, karena memang masih baru ya, sehingga mungkin dengan adanya event-event semacam ini, ya, tayangan-tayangan semacam ini, ya mungkin diharapkan bahwa ternyata pemasaran digital itu juga mumpuni ya untuk mereka menggapai masa depan yang lebih baik. Berarti konsentrasi ini dibuat bukan hanya cuman ada aja, tapi juga menyesuaikan dengan industri-industri di sekitar IBM ASMI, ya, Pak? Ya, jadi yang membedakan satu konsentrasi atau kompetensi konsentrasi satu dengan konsentrasi yang lain itu
kita naikkan jumlah SKS. 2022 itu cuma 3 mata kuliah, berarti 3 kali 3 berarti hanya 9 SKS. Ya, yang membedakan satu konsentrasi dengan konsentrasi lain. Nah, sekarang itu kita kuatkan itu supaya lebih unggul lagi, yaitu dengan menambah 2 lagi mata kuliah yang membedakan. Jadi pilihannya nambah lagi. Jadi ada 5, berarti ada 15 konsentrasi, lalu dikuatkan lagi dengan PPL. PPL itu bagaimana mahasiswa merangkum kompetensi yang ada pada konsentrasi masing-masing di dunia kerja, dibawa ke kampus, ya, sehingga mereka punya pengalaman dunia kerjanya ada. Lalu perangkum itu ya tentu dibangun ilmu masing-masing konsentrasi dengan skripsi, yaitu 6 SKS di sana. Nah, skripsi itu adalah perangkum dari ilmu kompetensi dari konsentrasi yang mereka inginkan, sehingga benar-benar semua menjadi komplit untuk satu proses pembelajaran, di mana kita itu kan 144 SKS ya untuk menggapai S1, prodi S1 manajemen itu 144 SKS dengan wajib tempuh itu 8 semester. Lalu pertanyaan, kenapa bisa 7 enggak, Pak? Tentu bisa kalau memang indeks prestasinya anak-anak itu di antara 3,6 sampai 4, dia akan ambil lebih banyak, bisa ambil maksimal 1 semester 24 SKS. Itu berarti dia bisa akan selesai skripsi di semester 7. Ya, jadi bagi teman-teman yang ingin lebih cepat, ya berarti memang harus memacu dirinya, belajar yang baik, sehingga bisa mampu meraih indeks prestasi kumulatif yang baik dalam semesternya, sehingga dia bisa mengambil banyak. Kalau ngambil banyak bisa selesai dalam 7 semester. Jadi semakin tinggi indeks prestasi, semakin banyak juga SKS yang bisa diambil Ya, dan semakin cepat buat betul. lulus, Pak, ya berarti. Nah, salah satu tantangan di dunia manajemen itu adalah perubahan tren bisnis, Pak. Yang kita tahu dari awal berupa penjajakan-jajakan barang yang diadakan secara offline, kemudian bertransformasi lagi ke online, yang kita tahu banyak-banyak toko online yang akhirnya menjadi wadah bagi para wirausahawan di masa kini, Pak. Nah, jadi bagaimana sih manajemen ini dapat mengupdate dirinya untuk bisa bertransformasi juga? Jadi tadi yang saya sampaikan dari awal bahwa kemajuan dan perubahan itu terus berlangsung, ya, terutama yang berkaitan dengan teknologi, ya, berubah begitu cepat. Tidak dalam waktu 1 semester, mungkin kurang dari 1 semester, mungkin 3 bulan, 4 bulan sudah berubah, ya, sudah berubah. Nah, karena perubahan itu pasti, maka kampus juga selalu menyesuaikan dengan perubahan, sehingga kurikulum kami itu sesuai dengan ketentuan pemerintah itu biasanya kan 4 tahun, ya, tapi kita bisa merubah itu mungkin 3 tahun kita udah bisa menyesuaikan. Tapi era sekarang makin cepat, mungkin perubahan ini juga input masukan ya bagi pemerintah bahwa begitu perubahan cepat, sehingga nggak harus nunggu 3 atau 4 tahun, mungkin 1 tahun sudah mengalami perubahan. Makanya MBKM itu ada satu program pemerintah yang menurut kami itu baik untuk bisa menjembatani perubahan-perubahan tadi, ya. Kita membekali mahasiswa keunggulan-keunggulan konsentrasi pada prodi manajemen, misalnya katakanlah di konsentrasi manajemen sumber daya manusia. Nah, bagaimana supaya mahasiswa itu memiliki kemampuan manajemen waktu dia pengetahuan oke, ya, transformasi oke. Tetapi kalau misalnya disiplin mengelola waktunya juga dia nggak pandai mengelolanya, ya kan percuma itu. Maka
perlu juga soft skill bagi mereka ya. Jadi waktu kerjanya ataupun bagaimana waktu manajemen waktunya itu penting untuk mereka pahami. Lalu kemudian bagaimana kemampuan skill komunikasi itu penting loh. Jadi pengetahuan itu membackup semua itu. Tapi ingat bahwa penggunaan waktu yang baik, disiplin waktu, kemudian kemampuan komunikasi yang efektif itu juga bisa mencapai tujuan lebih cepat. Skill leadership ya, kepemimpinan, skill leadership, kemudian juga keputusan, soal keputusan, jadi decision making gitu ya, itu penting. Decision making itu penting, karena dia untuk sarjana S1 manajemen itu juga diharapkan memiliki bukan hanya teoretikal saja, tetapi konseptual thinkernya. Konseptual itu bagaimana dia membangun suatu perencanaan, baik perencanaan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Ya, nah kalau bicara strategic management ya berarti kan kita berbicara tentang bagaimana dia mampu membuat konsep secara keseluruhan, secara holistik untuk bisa menghasilkan apa yang menjadi tujuan dari konsep itu. Begitupun kalau manajemen pemasaran, ya kita bekali mereka supaya mahasiswa memiliki keahlian digital marketing, ya, mengelola pemasaran digital, ya. Nah sekarang pedagang kecil tadi itu bayar sekarang kan sudah nggak harus bawa uang cash, Betul. ya kan, hanya dengan menggunakan kiri sudah bisa. Nah itu memang diajarkan. Kita ada yang namanya praktek entrepreneur. Jadi mahasiswa yang mengambil mata kuliah kewirausahaan pada akhir semester, ya penilaiannya itu diambil dari hasil praktek usaha. Ya, mulai dari buat perencanaannya. Nah, perencanaan itu ada lembar eksekutifnya, yaitu kenapa dia memilih konsep itu, ya. Itu kan perencanaan. Kemudian bagaimana memasarkan, bagaimana manajemen keuangannya, bagaimana sumber daya mengelolanya, bagaimana memproduksinya, bagaimana mempromosikan. Itu semua jadi lengkap, satu paket lengkap. Sehingga diharapkan dia mendapat teori di kelas dan juga dia mampu untuk mempraktekkan itu di dunia nyata. Nah itu yang kita bangun ya, sehingga tujuan daripada pembelajaran untuk mengasah anak-anak menjadi anak-anak yang berguna pada masa datang ya. Berarti yang sedikit saya note sedikit tentang bagaimana cara prodi manajemen dalam melakukan perubahan tren bisnis adalah dengan cara menguatkan soft skill dari mahasiswanya itu sendiri di dalam kampus, kemudian mereka melakukan terjun langsung ke dunia industri berupa PPL, ada PPL, dan ada praktek wirausaha. Dan itu menjadi momen di mana mahasiswa mengkalibrasi atau menyamakan pola pikir yang ada di kampusnya dan yang ada di industri supaya dia bisa relevan dalam tren bisnis. Nah, kemudian Bapak juga selaku ketua prodi pasti juga mengikuti dalam perencanaan kurikulum ataupun silabus. Nah, dari prodi manajemen ini sendiri, bagaimana sih metode pembelajaran yang diaplikasikan? Apakah itu berupa PBL, Project Based Learning, berkelompok, ataukah presentasi dan lain sebagainya? Jadi berbicara tentang proses pembelajaran yang dilakukan pada prodi S1 manajemen IBM ASMI, itu sekarang ini kita harus melakukan pendekatan yang namanya pembelajaran partisipatif, seperti yang tadi saya sudah singgung lebih dari awal. Nah, pembelajaran partisipatif ini adalah bagian dari OB ya. OB itu adalah outcome based education. Nah, di OB itu lalu memang harus diterjemahkan lagi di dalam nanti yang disebut dengan rencana pembelajaran semester atau RPS. Nah, di sana lebih detail tentang bagaimana proses pembelajaran dalam
satu semester, itu 16 kali pertemuan. Nah, itu diharapkan dengan adanya OB tadi, jadi di RPS itu bagaimana konsep hasil ya, jadi outcome itu based education itu bagaimana hasil belajarnya dia itu. Ada juga yang konsep yang namanya CBL, case based learning. Case based learning. Jadi memecahkan kasus sehingga menambah pengetahuan dan wawasan dia. Nah, pembelajaran terkait dengan pembelajaran partisipatif itu adalah keterlibatan aktif mahasiswa di dalam proses pembelajaran itu. Misalnya mahasiswa diharapkan terlibat langsung. Jadi sekarang ini pembelajaran itu bukan sumber informasi utama dari dosen ke mahasiswa, tapi ini timbal balik dari mahasiswa juga bisa ke dosen. Kenapa? Siapa sebenarnya yang dengan era informasi dan teknologi ya 4.0 gitu ya, siapa yang belajar buka duluan, mencari informasi lebih duluan, sudah pasti dia yang lebih awal yang tahu tentang ilmu itu ya. Jadi belajar itu berarti interaktif, bukan hanya sumber datang dari dosen satu arah, tetapi datang juga dari mahasiswa ya. Jadi bukan hanya menerima informasi ya. Beberapa poin penting di dalam pembelajaran partisipatif antara lain tadi keterlibatan aktif, pengalaman nyata. Itu tadi kan pengalaman nyata, bikin wirausaha, bikin usaha, ikut PPL, kemudian nanti waktu skripsi itu kan juga riset ya. Itu sebenarnya pengalaman-pengalaman nyata. Nah, pembelajaran dikaitkan dengan bagaimana pengalaman nyata itu di dunia kerja atau masyarakat melalui kegiatan seperti magang tadi ya, melalui penelitian, melalui pengabdian masyarakat. Jadi mahasiswa sekarang diajarkan juga untuk mengabdi. Jadi kampus ataupun dosen harus melibatkan mahasiswa. Nah, itu partisipatif itu, melibatkan mahasiswa dalam satu proses pengabdian kepada masyarakat dan penelitian. Kemudian ada lagi bagian dari pembelajaran partisipatif itu adalah pengembangan keterampilan ya. Mahasiswa ini mengembangkan keterampilan seperti berpikir kritis, cara berpikir kritis itu dilatih, komunikasi yang efektif, kerja tim ya, teamwork itu harus dibangun. Makanya kerja kelompok itu penting bagi bagi proses pembelajaran untuk mahasiswa. Lalu kemudian bagaimana juga mendorong motivasi ya, peningkatan motivasi. Itu semua dibangun supaya diharapkan menjadi mahasiswa yang bukan hanya datang untuk nongkrong, datang untuk bermain, tapi bagaimana supaya mereka disiapkan untuk membangun masa depan yang lebih baik. Berarti pada intinya mahasiswa perlu melakukan keterlibatan dan interaktif dan proaktif dalam di kelas ya Pak, agar kuliahnya maksimal. Nah, ngomong tentang mahasiswa, tentang pengembangan diri Pak, selain kuliah, manajemen prodi ini merencanakan apa sih Pak untuk mahasiswanya ini bisa mengasah skillnya Pak? Apakah ada workshop, seminar, ataupun ada kompetisi Pak? Ya, jadi kita berangkat dari bagaimana capaian pembelajaran pada program studi S1 manajemen yang dirancang. Ya, nah capaian pembelajaran ini atau disebut dengan learning outcome ya, dan outcome based education atau OB. Nah, program studi di S1 itu mempertimbangkan bagaimana gerakan mereka, spesifikasi mereka masing-masing. Nah, tentu pelajaran-pelajaran yang harus dibangun oleh kampus itu adalah yaitu memperhatikan juga aspek sikap. Itu penting karena sekarang itu input masukan dari para alumni yang sudah bekerja itu ternyata bahwa banyak yang gagal itu karena ternyata gagal di soft skill-nya
di aptitude-nya rendah. Nah, perusahaan itu sekarang ternyata mau mencari juga bukan hanya pengetahuannya yang baik, yang tinggi, tetapi juga attitude-nya. Itu ternyata itu juga sangat mendukung mendukung mahasiswa itu sendiri, sehingga kita membekali lagi aspek sikap dan karakter. Itu penting. Baru kemudian aspek pekerjaannya, bagaimana keterampilan dia harus kuasai. Lalu aspek manajerial, konsep dia harus bisa bangun. Karena S1 itu berbicara bukan technical skill, tapi sudah bicara di tataran konseptual. Ya, konseptual. Baru kemudian ditambah lagi dengan aspek keilmuan. Nah, itu tergambar di dalam capaian-capaian dan sikap misalnya. Sikap itu kurang lebih ada 14 SKS. Berarti 14 SKS itu ya berapa mata kuliah lah itu ya di dalamnya. Ada lagi keterampilan umum 9 SKS, ada keterampilan kompetensinya yang dibangun itu yang tadi konsentrasi itu minimal itu dia harus mampu memahami konsentrasinya itu hampir 15 SKS atau 5 mata kuliah ditambah dengan PPL, pengalaman lapangan, ditambah juga dengan penelitian skripsi. Ya. Berarti memang attitude itu menjadi salah satu patokan ya, apakah mahasiswa ini layak atau tidak untuk dipilih oleh perusahaan-perusahaan ya Pak. Nah, yang tadi Bapak sempat bahas-bahas Pak tentang magang, gimana sih sistem magang di prodi manajemen ini? Apakah magang ini dicari sendiri oleh mahasiswanya sesuai dengan minatnya? Apakah dicarikan oleh kampus Pak? Ya. Jadi magang itu ada magang yang namanya magang berdampak. Dulu namanya MSIB. Jadi magang bersertifikasi. Ya. Nah, kemudian ada lagi magang MBKM. Ya. Nah, ada lagi magang mandiri. Jadi ada 4 sebenarnya magang. Tinggal mahasiswa kalau dia udah semester 7 berarti wajib itu. Di prodi S1 manajemen dia wajib untuk mengambil mata kuliahnya magang. Nah, magang itu sesuai dengan konsentrasinya, pilihannya, sesuai dengan talentnya ya, dengan talentnya. Itu yang harus dibangun. Jadi kita arahkan biar searah. Jadi linearitasnya mulai dari pertama sampai dia masuk ke konsentrasi. Nah, itu dia wajib ambil di semester 7. Kemudian dia memberikan laporan. Nah, di sana juga ada pembekalan sebelum dia turun ke lapangan. Ya, karena dia merupakan interpretasi dari kampus. Jadi dia harus benar-benar di sana sopan santun, perilaku yang baik, ya, karena dia kan membawa nama alma mater di sana. Sehingga jangan berbicara sembarangan, tapi berbicara sesuai dengan kebutuhan dia gitu, ya. Itu diatur. Bagaimana membuat laporannya, bagaimana membuat ya, di situ ada yang namanya fungsi operatif. Jadi kalau dia di SDM, dia harus membahas fungsi operatif mulai dari perencanaan rekrutmen, tes, ya, habis rekrutmen, kemudian dites, lalu kemudian penempatan, sampai pensiun, sampai PHK itu dia harus tahu membahas tentang fungsi operatif dari konsentrasi kompetensi yang dia pilih gitu ya. Ya, nah begitupun dengan konsentrasi lainnya. Nah, ada lagi proyek yang tadi magang berdampak. Magang berdampak itu biasanya dibuka kesempatan oleh perusahaan, lalu kemudian mereka yang memilih. Nah, itu bisa di semester 5, 6 silakan mereka memilih. Lalu kemudian dari perusahaan kemudian mengirimkan email ke kita untuk kita verifikasi. Benar nggak nama-nama siswa ini adalah benar mahasiswa prodi S1 manajemen IB Masmi. Kita cek. Nah, 2 bulan lalu itu ada 10 yang ikut magang berdampak. Magang berdampak
Mereka dalam proses itu, kurang lebih mereka 4 bulan ya di sana ya, di perusahaan itu. Nah, nanti kemudian perusahaan yang akan menilai hasil pekerjaan mereka dan di-report ke kampus. Dari kampus kemudian kita konversi nilainya. Jadi mata kuliah yang dia ambil kita konversi. Misalnya dia ambil 7 mata kuliah A, B, C sampai F itu ya. Nah, kita konversi mata kuliah ilmu yang dia dapat di sana mana yang cocok dengan mata kuliah pertama, kedua, ketiga, sehingga kita bebaskan paling tidak 20 SKS. Dalam satu semester kan itu ada 20 atau 21, maksimal 21 SKS. Nah, itu yang artinya kesempatan untuk magang berdampak itu baik ya. PPL sudah tadi magang berdampak, lalu kemudian juga ada lagi yang mandiri. Nah, yang mandiri itu dia masih semester 4, semester 5, dia bilang begini ke prodi, "Pak, saya mau ngisi waktu saya untuk mau magang cari pengalaman." Ya, kita nggak bisa menolak, kita membantu dia ya, membantu mahasiswa itu untuk menyiapkan surat di mana kamu pergi. Tapi ingat, yang kami ingatkan jangan sampai mengganggu kuliahnya ya, karena dia hanya mengisi waktu pada saat waktu libur. Waktu libur itu kan paling banyak kan 2,5 bulan sampai 3 bulan. Jangan sampai perusahaan di sana mempekerjakan mahasiswa itu dari pagi masuk sampai jam 17 sore, terus 5 bulan, 6 bulan. Nah, sementara dia cuma libur kan 2,5 bulan, akan mengganggu tuh irama kuliahnya nanti. Nah, itu yang kita wanti-wanti, kita informasikan ke mereka. Kalau memang dia hanya mengisi waktu luang, kami berikan kesempatan untuk dia mencari ilmu di dunia nyata. Berarti sangat terbuka ya kesempatan mahasiswa untuk melakukan program nyata ya di magang ini, dan didorong bagi mahasiswa untuk bekerja melakukan magang di bidang-bidang yang mereka kuasai atau sesuai konsentrasinya, dengan konsentrasi, supaya apa-apa yang mereka lakukan di tempat magang mereka bisa dikonversikan secara maksimal ya. Jadi Pak, kita ada beberapa lagi akan menambah kerjasama dengan beberapa perusahaan, sehingga diharapkan nanti kalau kerjasama itu terus berkembang, maka kita punya perusahaan yang bisa menyediakan mereka yang mau bekerja, mau magang di sana. Ya. Kalau berbicara tentang prospek kerja, Pak, apakah lulusan-lulusan manajemen S1 ini memiliki prospek kerja yang sangat luas, dan apakah bidang-bidang apa saja yang dapat mereka terjun langsung, Pak? Ya. Jadi kalau bicara tentang lulusan sarjana manajemen ya, sarjana manajemen itu kesempatannya luas bagi mereka yang memiliki gelar sarjana manajemen. Manajemen itu secara umum itu dipakai hampir di seluruh bidang. Di pabrik pasti membutuhkan manajemen. Di transportasi, darat, laut, udara pasti membutuhkan manajemen. Di mana aja pasti memerlukan pengelolaan manajemen. Berbicara tentang George Terry itu hanya bilang 4 aja, tapi sebenarnya menurut para pakar ilmu lain kan bisa sampai 8 fungsi manajemen. Kita bicara 4 sudah cukup. Dia menguasai 4 ini, matang di 4 ini. Perencanaan, bagaimana membangun perencanaan. Perencanaan itu bicara tentang apa yang mau dicapai ke depan, udah dibuat sekarang, ditulis sekarang, dikonsep sekarang. Ya, itu inti dari perencanaan. Jadi perencanaan itu bukan jangka pendek aja, tapi bicara perencanaan itu isinya itu jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Kalau jangka panjang bicara tentang konsep secara keseluruhan kok, ya, bicara tentang holistik ya, manajemen secara keseluruhan. Ya, jadi pasti perencanaan itu dibutuhkan oleh semua perusahaan atau semua industri. Ya, mungkin juga perusahaan-perusahaan yang status yayasan sosial dan lain-lain itu juga pasti membutuhkan manajemen. Jadi luas, manajemen itu sangat luas. Jadi teman-teman di sana yang ada di luar sana, bahwa Anda belajar tentang ilmu manajemen itu Anda nggak rugi. Anda pasti akan diterima. Bidang kerja dimanapun pasti membutuhkan ilmu manajemen.
Sangat banyak berarti ya jangkauan-jangkauan yang bisa dijejaki oleh sarjana-sarjana manajemen ya Pak. Dan ternyata udah pertanyaan terakhir Pak ini Pak. Nah mungkin Bapak bisa kasih pesan ke calon-calon mahasiswa yang mereka nih punya minat ke bisnis tapi masih ragu Pak untuk mendaftar di manajemen, dan mungkin juga pesan-pesan untuk mahasiswa yang lagi ngedown atau burnout di kuliahnya Pak. Mungkin bisa kasih saran Pak. Saran kami bagi teman-teman mahasiswa dan yang juga belum mahasiswa yang mungkin mendengar podcast ini ya, bahwa yang pertama bahwa di Indonesia ini ya, dan umumnya pada negara-negara sedang berkembang itu memerlukan yang namanya kesejahteraan, salary ya. Salary itu diukur dari mana? Diukur dari ilmu yang dia miliki ya. Jadi perusahaan mau membayar Anda atau membayar lulusan manajemen itu adalah karena punya kemampuan ya. Jadi diukur adalah karena kemampuannya, baru kemudian soft skillnya, baru keterampilan. 3 itu. Tapi yang paling utama sekarang itu ternyata sudah berbalik, makin besar porsi aptitude-nya ya. Jadi kalau itu menjadi utama pilihan untuk meningkatkan kesejahteraan Anda, maka ya kuliahlah. Anda punya jenjang SMA, tingkatkan menjadi D3, di IBM ASMI juga ada D3, AP misalnya. Anda dari D3 untuk mau naik tingkat, untuk mendapat penggajian salary yang lebih baik, jabatan lebih baik, maka Anda harus tingkatkan juga jenjang pendidikan ke S1. Dari S1 naik lagi ke Magister Manajemen. Kita juga punya Magister Manajemen. Jadi ukurannya kesejahteraan itu, salary itu dari mana? Di Indonesia dan negara yang sedang berkembang itu diukur dari jenjang pendidikan, dari ijazahnya, dari jenjang pendidikan. Itu nggak bisa kita ingkari ya, itu nggak bisa. Lain dengan mungkin di negara luar ya, kamu bisa bikin apa, nggak ada ijazah juga masih bisa kan, laku kan. Tapi kalau di Indonesia ya, di ukurannya ada juga memang yang dilihat, yang penting kamu bisa apa, bukan lihat ijazahmu apa ya. Tapi di Indonesia masih mungkin 80% itu masih melihat ijazahmu apa, tingkat jenjang pendidikanmu apa. Itu yang menentukan. Anda masuk PNS, masuk dari SMA, lulusan SMA, paling bergolongannya apa? 2A. Tingkat gaji kesejahteraan 2A kan udah terukur. Tapi kalau Anda masuk dari sarjana langsung 3A, loncat berapa tahap itu ya, waktu lebih cepat dia. Jadi jangan heran kalau teman-teman yang merasa, yang pegawai itu ya, yang loh kok saya udah kerja udah 5 tahun di sini, kok tiba-tiba yang sarjana yang baru muda-muda masuk langsung salary-nya, golongannya tuh 3A, iya kan? Nah, jadi pesan saya bahwa Anda di luar sana mulailah berpikir, tingkatkan kompetensi melalui jenjang pendidikan. IBM ASMI siap untuk menerima Anda semua yang ada di luar sana. Jadi kita akan terus mengharapkan tujuan dari proses pembelajaran konsisten dengan apa yang sesuai dengan ketentuan dari pemerintah. Wah, dicatat tuh guys, apa yang udah dijelasin sama Pak Amrin tadi. Hargain proses kuliah kalian karena di depan sana ada kesempatan yang menunggu kalian. Nah Pak Amrin, terima kasih banyak atas waktu Sama-sama. dan pencerahan yang sangat-sangat berharga bagi kita semua. Dan oke guys, semoga podcast kita hari ini bisa membuka wawasan bahwa manajemen ini memiliki perubahan yang sangat dinamis ya, penuh peluang dan relevan bagi perkembangan zaman. Sampai jumpa di episode berikutnya untuk mengupas tuntas jurusan-jurusan yang ada di perkuliahan. Bareng saya Zaki,
Terima kasih dan sampai jumpa.